Hello everyone, my name is Christine Aleta Julia Ruspuni. You can call me Cinta. Hari ini, saya akan menjelaskan tentang environmental factor atau faktor lingkungan yang memengaruhi pengendalian mikroba. Dengan memahami hal ini, kita bisa tahu bagaimana cara kontrol and protect pertumbuhan mikroba agar tidak merugikan kesehatan. So, let's start our presentation. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan apa itu mikroba. Jadi, mikroba adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil dan hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Contohnya seperti bakteri, jamur, virus, dan protozoa. Mikroba atau mikroorganisme hidup di mana-mana, bisa di air, di tanah, di udara, bahkan di tubuh manusia. Sebagian besar mikroba tidak berbahaya dan membantu dalam berbagai biological proses. Namun, ada juga yang menyebabkan penyakit. Jadi, pengendalian atau microbial control sangat penting untuk menjaga lingkungan tetap clean and healthy. Selanjutnya yaitu suhu. Suhu atau temperatur adalah faktor penting dalam mikroba. Jika terlalu tinggi, struktur protein mikroba rusak dan menyebabkan kematian sel. Sementara, jika suhu rendah seperti di refrigerator, hanya memperlambat proses pertumbuhan. Dengan pengaturan suhu yang tepat, makanan bisa tetap fresh and safe lebih lama. Selanjutnya yaitu pH. Tingkat keasaman atau pH level sangat memengaruhi kehidupan mikroba. Bakteri tumbuh baik di pH netral, sedangkan jamur lebih suka kondisi yang asidik. Jika pH terlalu ekstrim, enzim akan rusak dan aktivitas mikroba terganggu. Menjaga pH balance adalah cara efektif untuk mengontrol microbial activity. Selanjutnya yaitu kelembapan. Kelembapan atau moisture merupakan faktor penting bagi kehidupan mikroba. Tanpa air, mikroba tidak bisa melakukan proses metabolisme dengan baik. Saat kelembapan rendah, pertumbuhannya berhenti karena kekurangan cairan. Itulah sebabnya pengering atau drying proses digunakan dalam pengawetan makanan agar tetap aman. Selanjutnya yaitu oksigen, di mana oksigen juga menentukan jenis kehidupan mikroba. Mikroba aerob membutuhkan oksigen untuk hidup dan berkembang, sedangkan mikroba anaerob tidak tahan terhadap oksigen dan bisa mati jika terpapar. Dalam industri makanan, vacuum packaging digunakan untuk mengurangi oksigen dan protect food quality. Selanjutnya ada garam dan gula, di mana garam dan gula menciptakan tekanan osmotik atau osmotic pressure yang tinggi. Hal ini membuat air keluar dari sel mikroba, menyebabkan mereka dehidrasi dan mati. Teknik ini sudah sangat lama digunakan untuk food preservation secara alami. Dengan kadar garam dan gula yang cukup, makanan bisa tetap safe and tasty. Selanjutnya yaitu cahaya atau light dan radiation, di mana cahaya terutama sinar intraviolet atau UV light memiliki efek kuat pada mikroba. Paparan UV merusak DNA dan menghambat cell production. Metode ini sering digunakan untuk sterilisasi di rumah sakit dan di laboratorium. Namun, menggunakan UV radiation harus hati-hati agar aman bagi manusia. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari semua faktor tersebut, bisa disimpulkan bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap mikroba. Mulai dari faktor seperti suhu, pH, kelembapan, oksigen, garam, gula, dan cahaya saling berhubungan. Dengan memahami semuanya, kita bisa menciptakan kondisi yang mencegah pertumbuhan mikroba berbahaya. Jadi, itu saja yang dapat saya sampaikan. Thank you for watching my presentation. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya mengenai faktor lingkungan dalam pengendalian mikroba. Semoga dengan materi ini
menambah pengetahuan kalian tentang pentingnya kita untuk menjaga kebersihan lingkungan. Stay clean, stay healthy, and see you next time.